Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah di setiap musim kehidupan kita mau terus selalu bersyukur kepadanya karena Tuhan selalu baik. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita angkat pujian ini dari Allah. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih
benar Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan. Hari ini kami mau lebih lagi untuk Tuhan, karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah hari ini kami mendapatkan hikmat, pewahyuan, dan didikan dari Tuhan yang luar biasa. Karena sungguh percaya Tuhan akan selalu mengaruniakan segalanya yang baik bagi kami. Bersyukur biar kami mengawali hari kami dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh beraktivitas dengan kekuatan dan kuasa dari firman Tuhan. Bersyukur dalam nama Yesus, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, saya berdoa sungguh setiap kita di hari ini mendapatkan pengharapan yang baru, berkat yang baru, dan mujizat yang baru di hari yang baru. Yes, hari ini masih kita merenungkan tema besar, yaitu selfless. Dan hari ini saya akan share dengan kisah seorang murid Yesus yang bernama Andreas. Nah, Andreas adalah saudara dari Petrus. Dan Andreas, banyak dari kita belum tahu bahwa Andreas adalah murid pertama Tuhan Yesus. Sebelumnya dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Dan setelah itu dia memilih untuk ngikut Tuhan. Dia memilih untuk hidup penuh sebagai murid Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah kepada Andreas. Dan kemudian Andreas mengikut Tuhan Yesus dan membawa Petrus kepadanya. Nah, banyak dari kita belum tahu bahwa Petrus bisa menjadi murid Tuhan Yesus karena ada Andreas. Semua kisahnya tercatat di Yohanes 1 ayat yang 35 sampai ayat yang 40. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah. Dan setelah itu mereka pergi bersama dengan Petrus untuk menginjil dan menjadi murid Tuhan Yesus seutuhnya. Nah, saya akan bacakan Yohanes 6 ayat 8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Di ayat ini mengisahkan pada waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, bersama 5.000 orang laki-laki bahkan lebih, untuk mereka berkumpul dan mereka memerlukan makan. Dan pada saat itu Andreas menemukan bahwa ada seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Pada saat itu mungkin Andreas pun kelaparan. Bisa saja Andreas memilih untuk makan terlebih dahulu, baru dia membagikannya. Atau mungkin Andreas bisa makan bersama anak tersebut, hanya berdua saja. Bisa saja terjadi. Tapi Andreas memilih untuk datang kepada Yesus, memilih mempersembahkan apa yang ada pada anak itu. Karena kenapa? Karena Andreas tahu Jesus can do anything. Tuhan Yesus mampu melakukan apapun, mujizat apapun Tuhan mampu melakukannya. Kisah ini menggambarkan bahwa apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita Tuhan percayakan untuk bisa kita miliki saat ini, mari setiap kita memiliki konsep pemikiran bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Semua itu hanya perbuatan Tuhan.
Semua itu hanya kasih karunia Tuhan. Jangan setiap kita memiliki keegoisan kita karena Tuhan mempercayakannya. Tuhan sangat bisa mengambil secara cepat dengan apapun yang kita miliki saat ini. Tapi mari setiap kita boleh memiliki pola pikir bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita dapat, yang kita capai, yang kita raih, semuanya karena perbuatan Tuhan. Semua oleh karena kuasa Tuhan. Semuanya karena Tuhan mengasihi kita. Karena itu kita perlu membawa kembali. Kita perlu membawanya di hadapan Tuhan. Kita perlu mengakuinya bahwa semua karena Tuhan. Andreas dikenal sebagai penginjil mula-mula. Selain membawa Petrus kepada Tuhan Yesus yang kelak menjadi pemimpin terkemuka di jemaat Kristen mula-mula, Andreas juga yang membawa kepada Tuhan seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan yang akhirnya menjadi cukup untuk dimakan oleh 5.000 orang setelah diberkati oleh Tuhan Yesus. Apapun yang kita miliki saat ini, mari kita akui dan kita serahkan hanya kepada Tuhan. Apapun mujizat yang Tuhan Yesus mampu lakukan pada saat itu adalah Tuhan Yesus yang sama yang dapat melakukan mujizat jauh melampaui segala akal pikiran kita pada saat ini. Apapun usahamu, apapun bisnismu, mari akui semua karena Tuhan. Semua karena kasih cinta Tuhan, bukan karena kuat dan gagah dan kerja keras usahamu. Mari jangan memiliki sifat selfish, tapi kita perlu memiliki nilai hidup yang selfless. Semuanya karena Tuhan, semua untuk Tuhan. Dan apapun yang Tuhan berikan, Tuhan mau kita memberikannya juga. Kita perlu sharing dengan sesama kita. Dan Andreas termasuk murid yang bertanya kepada Tuhan tentang hukuman Yerusalem kepada Tuhan Yesus di samping 3 murid terdekatnya. Andreas melakukan apapun yang Tuhan rindukan. Andreas memiliki hati yang tidak egois. Karena itu dia membawa 5 roti jelai dan 2 ikan tersebut kepada Tuhan. Dan 5 roti dan 2 ikan tersebut dapat menjadi berkat bagi 5.000 orang laki-laki. Bahkan tersisa 12 bakul. 12 bakul tersebut berbicara tentang 12 murid. Selain Tuhan Yesus memikirkan ribuan orang, Tuhan Yesus juga memikirkan ke-12 murid tersebut. Karena itu, apapun yang kita miliki, jangan egois. Jangan kita hidupi secara egois, kita sikapi secara egois. No, stop di situ. Mari kita memiliki nilai selfless, di mana kita boleh lebih mementingkan orang lain. Kita boleh melirik kanan dan kiri. Untuk setiap kita boleh ngerti bahwa semuanya hanya karena kasih Tuhan dan semuanya karena cintanya Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya nilai selfless yang dibagikan di saat teduh sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang bulan ini, kita akan selalu mendengarkan khotbah-khotbah yang dengan tema besar selfless. Bahkan Bapak Ibu Saudara dapat mendengarkannya di aplikasi Spotify dengan weekly sermon berjudul Restart Sunday. Sampai jumpa di saat teduh hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih
Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.